Ibu yang hadir meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah Zoom ini. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars sama Kaita Loy. Apa lagunya? Iya, tidak. Lagu mohon maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar lagi dalam proses. Baik Bapak Ibu, mari kita mulaikan ibadah kita ini. Sebelum itu mari kita saat teduh sejenak.
Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur pada saat ini Engkau mengumpulkan kami keluarga besar Amakhaita Loli, walau melalui pertemuan secara online ini Bapa. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu terhadap kami semua Bapa. Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami ini. Kami mohon Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepadamu. Berkatilah setiap bagian ibadah ini dan berikanlah kami kekuatan Bapa. Dan sehingga nanti awal hingga akhir Bapa bisa kami selesaikan dengan sukacita. Berkati juga Pak setiap pelayan yang melaksanakan tugas maupun dalam doa firman Tuhan maupun seluruh rangkaian ibadah ini agar semua boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami serahkan seluruh ibadah ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita menyanyikan lagu pujian Pulihkanlah Negeri Kami, dan nanti dilanjutkan lagu doa kami. Kami umat-Mu rendahkan diri.
oleh anugerah-Mu. Ampunilah oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
sebentar lagi kita akan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengangkat setelah pujian layak dipuji di surga. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sebab tidak ada nama Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Ya baik, salam semua. Yahoo. Shalom ya. Bapak. Yaho, shalom. Ya Saya pertama-tama meminta ya maaf. terima kasih. Ini saja. Ya boleh Bagaimana kalau saya boleh saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Amakaita atau perkumpulan Amakaita Lauli ya. Pada malam hari ini terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada pengurus yang ada di Amakaita Lauli. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit bumi serta isinya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama dengan perkumpulan Amakaita Lauli ya Tuhan. Bapa di surga, kami rindu hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami rindu firman-Mu, kami menghauskan Tuhan. Bapa, melalui hamba-Mu ini Tuhan berbicaralah. Biarlah Tuhan semua apa yang hamba sampaikan di tengah-tengah Amakaita Lauli Tuhan, bukan dari inspirasi pribadi Tuhan, tetapi biarlah Tuhan pikiran-Mu sendiri, inspirasi dari Tuhan. Sehingga Tuhan firman-Mu ini Tuhan berkuasa menghibur yang susah,
memberikan Tuhan kekuatan bagi orang yang lemah. Bahkan yang sakit malam hari ini Tuhan oleh kuasa firman-Mu, mereka Tuhan disembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan. Walaupun melalui Zoom Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu tetap sampai hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah berubah bagi kami. Segala roh yang tidak besar dari Allah, yang menghambat firman-Mu dan kuasanya bagi kami sehati, kami ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Baik, apakah jelas suara saya? Sangat jelas, Pak Jelas Pendeta. kan? Jelas ya? Oke, puji Tuhan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Nama saya perkenalkan ya. Saya Pendeta Azuki Gozaluhu atau saya singkat Azaluhu, sarjana teologi ya. Saya gembala sidang dari Gereja Bethel Indonesia Kota Daud yang ada di Harapan Indah Bekasi. Ya, jadi saya punya satu istri, saya punya 4 anak ya yang anugerahkan Tuhan, dan puji Tuhan ya kita boleh berjumpa ya pada malam hari ini. Baik, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya ya, bahwa firman Tuhan malam hari ini itu diambil dari Galatia pasal yang pertama ya, pasal yang kelima ayat yang pertama, yaitu temanya kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Nah, untuk itu saya membaca ya firman Tuhan ini dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, keluarga besar Amakaita Loli se-Jabodetabek yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu ya, genapnya tanggal 17 Agustus ya, kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, artinya bahwa kita sudah merdeka kurang lebih 81 tahun yang lalu. Ya, ini bukan usia yang muda lagi. Seharusnya ya karena kita sudah 81 tahun, kalau secara umur manusia, usia manusia, umur 81 tahun itu adalah suatu usia yang sudah tua ya. Artinya punya pengalaman-pengalaman ya. Dan ini boleh kita menikmati kemerdekaan sebagai ya bangsa ya. Tetapi kita melihat ya, kita sudah merdeka secara jasmani, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar kita sungguh merdeka secara rohani? Karena memang ada 2 kemerdekaan, yaitu pertama kemerdekaan jasmani, yaitu kita lagi tidak dijajah oleh bangsa lain ya, tetapi kita sudah merdeka. Tetapi juga ada kemerdekaan ya rohani, ya kemerdekaan rohani, yaitu kemerdekaan akan dosa ya. Dan itu kemerdekaan rohani itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus ya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dosalah manusia menderita ya, karena terpisah dari Allah, terpisah dari Sang Pencipta, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan kita, sebelum kita mengenal Kristus, kita sudah menjadi hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Walaupun secara lahiriah kita sudah merdeka, kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Tetapi secara roh, banyak sekali manusia yang masih ada di dalam perbudakan dosa. Dan kita bersyukur sekali lagi bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini ya untuk memberikan kepada kita kemerdekaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus ya berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Kristus sudah memerdekakan kita, untuk apa kita memakai kemerdekaan itu? Ya.
bukan supaya kita hidup semaunya. Jadi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus bukan berarti sekali lagi kita mempergunakan kebebasan itu untuk hal-hal yang berdosa, semaunya kita, suka-sukanya kita. Tetapi kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib, darah yang sangat berharga. Ya, jadi artinya bahwa kita lagi bukan milik kita lagi. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah sudah menjadi hamba kebenaran. Bukan supaya kita berkata saya bebas, jadi tidak perlu memikirkan orang lain. Suka-suka saya. Tetapi kita merdeka untuk mengasihi. Untuk apa lagi? Untuk melayani Tuhan yang telah menebus kita. Dan lebih lagi kita dipanggil hidup kita untuk menjadi berkat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk mengasihi sesama, untuk melayani Tuhan dan sesama, dan lebih lagi untuk menjadi berkat. Nah, untuk itu ada beberapa hal kebenaran yang boleh saya sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini di tengah-tengah perkumpulan Amakaita Lauli. Pertama adalah kita merdeka untuk mengasihi. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 artinya masih di dalam pasal yang sama dikatakan begini di dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita lihat tadi dia berkata kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi kita tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk berdosa. Tetapi Allah memanggil kita untuk melayani dalam kasih. Ya, di dalam kasih. Nah, kasih itu dimulai dari rumah, bukan dimulai dari mana, ya. Bukan dimulai dari pekerjaan kita, bukan dimulai dari pelayanan kita, tapi dimulai dari rumah kita. Ketika kita sampai di rumah, kita mudah sekali marah. Berarti ini adalah kita masih belum merdeka dalam kasih. Kita mudah marah kepada anak-anak, kita mudah marah kepada pasangan kita, mudah membentak anak-anak, mudah tersinggung kepada saudara-saudara dan sulit untuk meminta maaf. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kadang-kadang justru orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling mudah kita sakiti. Di luar rumah kita bisa berkata shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi ketika sampai di rumah kita mudah marah kepada pasangan. Ya. Kita mudah marah kepada orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Mengapa? Karena kita hanya ingin dikasihi, tetapi kita belum mampu untuk belajar mengasihi orang lain. Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, tetapi keluarga yang belajar untuk mau dibentuk oleh Tuhan di dalam kasih. Kita dipanggil baik keluarga maupun pribadi, bukan berarti pribadi yang sempurna, tetapi pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai kita lebih mudah mengampuni orang lain daripada mengampuni seisi rumah tangga kita. Jangan sampai kita lebih ramah kepada orang lain, ya. Tetapi setiap hari kita hidup, ya, di dalam kemarahan di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu di dalam poin pertama ini bahwa kita harus merdeka dalam mengasihi, maka kita harus mengajukan pertanyaan di dalam hati kita. Apakah keluarga kita merasakan kasih Kristus melalui perkataan dan sikap kita sebagai orang yang sudah merdeka? Kemerdekaan sejati berarti kita tidak lagi diperbudak oleh ego. Ini sering sekali kita sulit sekali untuk mengampuni. Sulit sekali untuk meminta maaf kepada sesama
dan juga kepada orang lain, kepada pasangan kita, di dalam isi rumah tangga kita, disebabkan karena ego yang belum kita tanggalkan. Kita masih diperbudak oleh ego kita. Tetapi melalui kemerdekaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, maka ego kita ini harus kita tanggalkan, saudara. Ya, kita bisa berkata, sekalipun saya merasa benar, saya memilih untuk mengasihi. Itu adalah bukti bahwa kita sudah merdeka dari ego. Sekalipun saya terluka, saya memilih untuk mengampuni. Itulah panggilan kita, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32, di sana ada kalimat yang mengatakan bahwa ya kita harus saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita juga layak untuk mengampuni orang lain. Bahkan sering kalau kita sebagai orang percaya, kita sering mengatakan bahwa di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan di dalam ayat berikutnya berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita hidup dalam kasih sebagai bukti bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh sudah merdeka. Hal yang kedua adalah dengan kita mengasihi maka muncul namanya untuk melayani. Merdeka untuk melayani. Yesus tidak memerdekakan kita supaya kita menjadi penonton saja. Baik itu penonton daripada kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Ya, tetapi lebih lagi kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Ya, kalau ada nyanyian mengatakan begini, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Ya, kita melayani karena kita sudah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita sering berpikir bahwa siapa yang harus melayani saya? Tetapi orang yang sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, seharusnya ia bertanya bukan lagi siapa yang melayani saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati orang lain? Ingatlah bahwa Yesus berkata bahwa aku datang, ya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita harus meneladani Kristus dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, harus juga mengikuti teladan itu. Kita harus melayani dan bukan semata-mata hanya untuk maunya dilayani. Di dalam keluarga, pelayanan tidak selalu berbentuk sesuatu yang besar. Pelayanan itu mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, contoh yang paling konkret adalah suami membantu istri, istri menghargai suami, orang tua menyediakan waktu untuk anak-anak, anak-anak menghormati orang tua, saudara-saudari saling menolong, yang kuat menopang yang lemah, yang lebih dahulu mengerti mau mengalah, yang memiliki lebih mau untuk berbagi. Saya tadi agak sedikit ya kagum tadi dengan marsnya Lauli tadi, luar biasa. Saya lihat tadi ada suatu kata-kata di sana bahwa itu untuk menolong ya yang lemah. Kurang lebih ada dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Ini luar biasa. Nah, kalau ini di dalam keluarga Al-Makhaita Lauli ya, bahwa kita juga saling menolong, yang kuat membantu yang lemah. Ya, maka ini sesuatu hal perkumpulan yang sehat. Dan kalau kita mengikuti teladan Kristus saudara, maka saya percaya keluarga besar Al-Makhaita Lauli itu akan menjadi keluarga yang sehat.
Komunitas yang diberkati, keluarga-keluarga yang ada di dalamnya adalah keluarga-keluarga yang akan mengalami kasih Kristus. Jangan menunggu menjadi kaya dulu untuk menjadi berkat. Ini perlu kita bawahi. Kadang-kala kita dengar ya banyak orang, ya saya nggak bisa, saya tunggu dulu sampai saya sudah banyak uang baru saya bisa memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saya ulangi sekali lagi, jangan menunggu kaya dulu baru kita menjadi berkat. Ya, tetapi apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Kalau memang kita ada sesuatu hal untuk belas kasihan kepada orang lain, jangan tunggu dulu kita banyak berkat, banyak uang, baru kita melakukan, mengulurkan tangan. Jangan menunggu memiliki jabatan untuk melayani. Kalau saya sudah menjadi kepala sekolah, atau saya sudah menjadi ini dan itu, baru saya nanti akan melayani. Pengalaman-pengalaman saya menjadi seorang gembala sidang dalam suatu gereja. Kebanyakan yang saya dengar hal begitu, justru semakin sudah diberkati, malah justru menjauh dari Tuhan, saudara. Sudah memiliki jabatan yang tinggi, tetapi boro-boro untuk melayani. Itu hanya mimpi. Hanya janji-janji yang di bibir saja. Lain di bibir, lain di hati. Tetapi kalau kita memiliki kasih Kristus, mulai apa yang ada di tangan kita, kita memberi. Apa yang ada pada kita, kita sanggup untuk melayani Tuhan. Tidak kita harus menunggu sudah kaya dulu, atau kita memiliki jabatan yang tinggi, baru kita melayani. Mulai sekarang ini, mari kita belajar memberi diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari mana kita memulainya? Bukan dari luar, tetapi kita mulai dari rumah kita. Pelayanan yang sangat sederhana itu bukan di gereja, tapi dimulai dari rumah kita. Karena pelayanan terbesar kita seringkali dimulai dari orang-orang yang Tuhan tempatkan yang paling dekat dengan kita. Seorang istri dimulai pelayanannya itu dari rumah. Jangan dimulai dari gereja, salah. Kadang-kala nanti hidup kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita hebat pelayanan kita di luar. Kita hebat pelayanan kita di gereja. Tetapi banyak anggota keluarga kita terbengkalai, saudara. Ini merupakan suatu kehidupan tidak menjadi berkat. Sering saya katakan di dalam pelayanan saya katakan begini, seringkali orang menolak dan meninggalkan Yesus bukan karena khotbah kita. Bukan karena mereka kecewa kepada Tuhan Yesus. Betul mereka percaya pada Yesus. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Disebabkan karena banyak orang yang kecewa kepada orang-orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus. Banyak orang yang kecewa menolak Yesus. Bukan karena mereka kecewa terhadap Tuhan Yesus. Tetapi disebabkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan Yesus dengan kerasnya berkata begini, kalau ada orang yang menyesatkan ya anak yang kecil ini, maka lebih baik ia mengikat batu kilangan di lehernya, ia dilemparkan ke laut daripada ia menyesatkan seorang anak kecil ini. Artinya bahwa kalau kehidupan kekristenan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi batu sandungan, ini menjadi problem, saudara. Karena ini adalah merupakan sesuatu hal teguran Tuhan Yesus yang sangat serius bagi kita orang-orang percaya. Hal yang ketiga, saya akan lebih cepat karena hanya saya diberi waktu 15 menit, maka saya menyampaikan firman Tuhan dengan cepat. Yang ketiga adalah merdeka dari ego dan kepentingan diri. Kalau kita mengatakan saya sudah merdeka, maka kita harus merdeka dari ego serta kepentingan diri. Ada sebuah penjajahan yang sering tidak kita sadari, yaitu ego. Ego berkata, saya yang paling benar. Saya tidak mau kalah. Dia yang harus minta maaf terlebih dahulu. Saya tidak akan mau mengalah. Saya sudah banyak berbuat. Sekarang orang lain yang harus melayani saya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara kekasih, Kristus tidak memanggil kita sedemikian.
Justru Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Dia yang meninggalkan surga yang mulia. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini sesuatu hal yang diajarkan oleh Yesus. Berbeda dengan pola dunia pada umumnya. Kalau orang yang sudah berkorban harusnya dilayani. Tetapi Yesus tidak demikian. Justru ia berkorban dan ia melayani. Ia tidak menuntut apa-apa. Ya, hanya dengan tujuan supaya manusia diselamatkan. Kedewasaan rohani terlihat bukan karena kita selalu menang dalam perdebatan, tetapi ketika kita mampu berkata, saya memilih ya menjaga hubungan daripada mempertahankan ego. Termasuk hubungan dalam suami istri. Dalam pelayanan saya sebagai seorang gembala sidang, banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur disebabkan oleh karena ego. Hancur-hancuran. Suami susah sekali ya melayani istri, susah sekali meminta maaf, susah sekali untuk merendahkan hati kepada pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya mempertahankan ego masing-masing. Ya, ada kalanya kita harus mengalah, bukan karena kita salah, tetapi karena kita mengasihi saudara. Saya dalam beberapa hari ini saya banyak berbicara di dalam pelayanan kami, berbicara tentang mengampuni. Jangan tunggu dulu orang meminta maaf baru kita mengampuni. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus mengatakan bersikap seperti pikiran kita yang berdosa ini, kita berkata bahwa oh tunggu dulu dia bertobat dulu baru saya ampuni. Tidak, Yesus ya bukan transaksional. Kita mengampuni dulu baru dia mengampuni kita. Kita meminta maaf dulu baru kita yang memilih kita. Enggak. Justru sebelum, kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang kelima, justru firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masih berseteru dengan Tuhan, ia telah mati bagi dosa-dosa kita. Artinya bahwa bukannya menunggu kita bertobat dulu, baru ya Tuhan ampuni kita. Kalau kita lihat ya peristiwa seorang penulis Injil Matius, yaitu kalau kita lihat itu di dalam Matius pasal yang 9 ya. Di sana kita belajar tentang Matius waktu ia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid. Dia itu disebut sebagai pemungut cukai. Dia masih ada di dalam masih duduk di tempat pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada masa itu adalah suatu jabatan yang sangat dibenci oleh masyarakat. Dia adalah seorang pengkhianat bangsa kalau pada zaman itu. Tetapi kalau orang lain menghakimi, ahli-ahli Taurat dan Farisi memvonis kenapa gurumu makan bersama dengan orang-orang yang berdosa dan pemungut-pemungut cukai. Tetapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk tabib dikatakan di sana bahwa bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus memanggil Matius yang berdosa, bukan saat ia sudah bertobat, tetapi ketika ia masih berdosa. Tetapi perhatikan kalau kita lihat, Matius dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi seorang penulis Injil yang sampai hari ini kita mengakui bahwa oleh tulisan Matius ini banyak orang yang diselamatkan oleh penulisan Injil seorang Matius yang pada masa itu tidak dianggap oleh masyarakat. Artinya bahwa oleh karena kasih Kristus yang telah mengampuninya, makanya dia menjadi orang yang pengikut Kristus dan dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Orang yang merdeka di dalam Kristus tidak diperbudak oleh kehausan ya untuk selalu menang. Ya, kita harus bisa menolong orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, tidak perlu dia meminta maaf kepada kita terlebih dahulu. Dengan catatan harus kita meninggalkan ego kita, Bapak Ibu Saudara. Dan hal berikutnya adalah bahwa merdeka untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Keluarga besar Amakaita Lauli se-Jabodetabek, bukan kita hanya dipanggil untuk berkumpul, tetapi dipanggil untuk menjadi berkat. Bayangkan kalau setiap keluarga berkata, keluarga kami harus menjadi tempat di mana kasih Kristus terlihat. Maka keluarga kita akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak
melihat kasih Tuhan dari orang tua mereka. Cucu-cucu melihat iman dari kakek dan nenek mereka, iman mereka yang bertumbuh. Saudara-saudara melihat bagaimana orang yang percaya menyelesaikan konflik. Setiap konflik bisa kita selesaikan dalam kasih Kristus. Tetangga melihat keluarga yang saling menolong. Orang lain melihat bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi mempraktikkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sebagai orang percaya, yaitu pengikut Kristus, kita dipanggil untuk kembali kepada kuk yang, jangan kita kembali kepada kuk yang lama. Galatia pasal 5 ayat 1 ini berkata, berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Ini sangat penting. Kristus sudah memerdekakan kita, tetapi kita harus berdiri teguh dalam kemerdekaan itu. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kebencian yang lama, dendam yang lama, pertengkaran yang lama, kepahitan yang terus berlanjut dalam hidup kita. Harus kita bebas dari kepahitan. Kebiasaan-kebiasaan kita yang berkata kasar harus kita gantikan dengan buah roh, yaitu lemah lembut, kelemah lembutan. Ego yang lama, dosa yang lama, kita harus tanggalkan semua. Jangan biarkan masalah-masa lalu terus menguasai kita. Jangan masa lalu kita disandera, menyandera masa depan kita. Apa yang Kristus sudah lepaskan, jangan kita ikat kembali. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, maka jangan kita kembali lagi kepada hidup yang lama. Tetapi mari kita menghidupi hidup yang baru. Ada banyak orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, memang saya begini. Suka-suka saya, sehidup saya. Dengar, Bapak Ibu Saudara. Allah memanggil kita bukan untuk tinggal di dalam kehidupan yang lama. Tetapi Ia memanggil kita untuk keluar dari hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Dan hidup kita bukan suka-suka kita lagi. Karena kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Hutang dosa sudah dilunasi di kayu salib oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya kita sekali lagi, jangan kembali lagi kepada hidup yang lama. Saudaraku yang kekasih dalam keluarga besar ya Amakaita Lauli, kemerdekaan sejati bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, tetapi sesuatu yang harus terlihat dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar merdeka dalam Kristus, kita merdeka untuk mengasihi bukan untuk membenci. Jauhkan kebencian lagi dalam hidup kita. Bentuklah Amakaita Lauli ini ada menjadi Allah di tangan Tuhan untuk memancarkan kasih Kristus. Kalau kita sudah merdeka, maka Amakaita Lauli ya bukan menuntut lagi untuk dilayani, tetapi untuk membentuk komunitas yang saling melayani, saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Amin. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Tuhan, walaupun waktu yang singkat. Hamba telah menyampaikan isi hatimu Tuhan kepada anak-anakmu di perkumpulan Amakaita Lauli ya Tuhan yang Engkau kasihi. Hamba berhenti berkata-kata ya Tuhan, tetapi rohmu Tuhan sempurna untuk memberikan pemahaman dan pengertian bagi anak-anakmu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang bukan hanya untuk mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Baik Tuhan hamba-Mu ini yang memberitakan maupun Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sama-sama kami diberkati. Hamba tahu hamba tidak sempurna di dalam memberitakan firman-Mu, tetapi roh-Mu sempurna adanya untuk memberkati hati kami ya Bapa di surga. Biarlah hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, Bapa Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dengan kasih-Mu ya Bapa di surga. Terlalu ajaib Engkau Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang mungkin ada di dalam kebimbangan iman Bapa,
teguhkan hati mereka. Karena hanya satu jalan menuju ke surga ya Tuhan, yaitu firman-Mu yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa, bila Tuhan akan meneguhkan iman mereka dan membuka hati bagimu Bapa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga kami Tuhan ada dalam karya keselamatan-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih, berkati perkumpulan amat kita lalui ya Bapa di surga. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Terlebih-lebih Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan. Tuhan Yesus berkati. Wah, sangat sangat luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini pada kita yang diberikan Bapak Pendeta. Dan sebelum kita melanjutkan, jika ada yang mau sharing firman Tuhan Bapak Ibu atau mau memberikan kesaksian atau juga pun mau bertanya kepada Bapak Pendeta, dipersilakan. Silakan. Kita mau sharing. Apakah ada Atau Bapak ada Ibu yang kesaksian juga mau memberikan boleh. kesaksian? Mungkin ada kesaksian dari Tante Otilina Lavao. Kalau ada, dipersilakan, Tan. Oke, terima kasih atas waktunya buat saya. Terima kasih juga Pak Pendeta yang sudah menyiapkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan itu luar biasa ya, sampai terinci buat kita semua. Mungkin dengan terkait dengan di bulan Agustus ini karena hari kemerdekaan ya, kita sudah merdeka, Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Ya, tentu kita sudah merasakan kesejahteraan sebenarnya ya. Tetapi nyatanya kita masih terbelenggu ya oleh karena hal-hal kehidupan di dalam pemerintahan, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan kita orang yang percaya ya di dalam kerohanian kita, ya memang kita ini harusnya sudah merdeka ya dari belenggu dosa, dari apa yang kita perbuat, dari sejarah yang kemarin, dari perbuatan kita yang lalu. Kita kan sudah diubahkan, kita sudah dibarui, artinya kita sudah diubahkan, kita harus melangkah, kita harus menjalankan kehidupan kita pas hari itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tentunya kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan dengan keinginan kita ya, kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan di situ ya mungkin kita harus melalui proses, yaitu proses itu adalah melalui pertobatan. Nah, sehingga kita akan menjadi berbuah ya, supaya kita dapat berbuah, sehingga kita juga menjadikan berkat, jadikan untuk berkat Tuhan itu untuk berbuah bagi orang lain, untuk orang banyak. Itu yang saya bisa simak, itu memang firman Tuhan malam hari ini itu terinci banget ya, artinya untuk menggerakkan kita, untuk mengubah kita
mindsetnya kita gitulah, agar kita untuk lebih baik lagi. Memang kalau kita melihat dari ke belakang, tentu kan kita sejarah ya kehidupan kita, bagaimana kita tidak taat, kita tidak setia kepada Tuhan, dan kita mengalami penderitaan, pergumulan yang tidak pernah henti-hentinya. Namun ketika memang kita sudah mengambil satu keputusan, kita mau ngikut Tuhan, kita mau setia, kita mau taat pada hari ini, justru saat inilah gitu loh. Kita harus benar-benar membuka diri, kita harus merasa dimerdekakan ya, dimerdekakan dari segala belenggu dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga pada saat ini kita dimerdekakan, kita terbebas dari segala apapun yang mengikat kita ini, sehingga kita merasa menderita gitu loh, kita merasa kita tidak memiliki satu pegangan hidup yang kuat di dalam Tuhan. Nah, inilah kita harusnya bersyukur karena hari ini adalah hari yang memang kita harus panjatkan sama Tuhan tuh rasa syukur kita yang sungguh-sungguh ya. Tentunya kita harus memiliki iman yang taat dan setia kepada Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan mengubah hidup kita untuk menjadi seperti dikatakan tadi, jadilah berkat Tuhan. Nah, sehingga ya itu tadi, ya hari ini kita sudah dimerdekakan, ya tentunya kita harus benar-benar memelihara kemerdekaan itu sendiri ya, dari keburukan kita yang terdahulu, dari melihat dari sejarah yang lalu. Hari ini adalah hadiah yang Tuhan kasih kepada kita. Kita harus bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan pada saat ini jauh daripada pemikiran kita. Nah, padahal kalau kita pikir untuk hari esok, kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari esok itu kan ada misteri ya, karena walaupun kita mengalami kemerdekaan di dalam kita, tapi kita tidak tidak memeliharanya, tidak menjaganya pada saat ini yang Tuhan berikan kehidupan kita, maka semua itu akan sia-sia karena kita tidak tahu hari esok itu apa yang terjadi buat kita. Ya, jadi justru yang saat inilah kita benar-benar kita memanfaatkan kehidupan kita ini di dalam Tuhan supaya kita akan mempunyai mitra kepada Tuhan. Ya, kita harus benar-benar kita ada hubungan erat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Ya, tentunya semudah itu tidak membalikan telapak tangan, tetapi semua itu memang perlu proses ya. Proses itulah yang untuk dapat menghasilkan kita ini baik atau tidak baik. Tetapi ya kembali lagi pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Asal kita mau taat, kita mau setia, mau ngikuti kehendak Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih banyak kepada Tante Otilina Lapau. Sekarang jika ada lagi yang mau memberikan sharing atau kesaksian yang sudah off cam, dipersilakan. Atau bisa saya tunjuk ya yang belum on cam ya. Bapak Amario, apakah ada kesaksiannya? Atau sama Bapak Amel ada kesaksian? Atau sharing, bertanya sama Bapak Pendeta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam buat kita semua yang mengikuti ibadah jumpa, Pak. Selamat malam, Bapak. Mohon maaf ya, Bapak, saya baru bisa gabung tadi pas di pertengahan khotbah Bapak, karena tadi ada tamu, Pak. Jadi itu firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sangat luar biasa. Jadi saya juga berterima kasih Pak Pendeta. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena beberapa minggu yang lalu ya saya juga dalam kondisi kelemahan tubuh karena dirawat di rumah sakit. Tapi puji Tuhan
hari ini sudah bisa di rumah bersama dengan keluarga. Namun demikian, nah berkaitan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, yaitu semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita seluruh umatnya. Tapi ini Pak bukan suatu kesaksian, tapi kan hanya uh, uh, berbagi bahwa memang kalau sakit itu sebenarnya tidak bisa ditolak. Namun demikian, siapapun juga, ya pasti kita harus menghadapinya. Tapi saya punya suatu pendapat Bapak, artinya gini, ya kita ini kan tidak di usia muda lagi. Ya siapapun akan mau memasuki masa-masa yang tidak tentu ke depan. Tentu saja pegangan saya Pak, yang penting kita sehat, walaupun tidak sehat tapi kita harus kuat. Kalau kita punya dua-duanya, alangkah baiknya. Karena ya banyak perjuangan-perjuangan yang harus juga kita berikan kepada jiwa-jiwa, pada siapapun yang akan mau kita berbagi untuk memberikan kebahagiaan. Jadi puji Tuhan Bapak, ya saya sudah sehat kembali, malam ini bisa bergabung, bisa mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta, dan bisa bergabung dengan saudara-saudara yang ikut beribadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu menolong kita dan kita juga selalu diberikan kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Pendeta, hanya ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan kepada kita semua, karena doa-doa dari Bapak Ibu semua juga itu sangat mendukung buat saya. Terima kasih, salam. Halo. Baik, apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian atau sharing? Dari Ibu Inatesa, apakah ada? Atau dari Bapak Amario Lauli, apakah ada kesaksian atau sharing? Kalau itu untuk kesaksian sih nggak ada, saya masih di kantor, lagi rame orang. Nanti. Dan terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga pelayanan Pak Pendeta semakin diberkati oleh Tuhan, dan terlebih kami juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, jadilah keluarga ini, keluarga besar Amakhita Lauli, menjadi berkat bagi semua orang. Terus yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa ini kita sebagai manusia itu tidak luput dari dosa. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apa dosa yang tidak terampuni itu Pak Pendeta? Dan bagaimana cara kita supaya terhindar dari segala perbuatan yang tidak berkenan di depan Tuhan, baik dalam perbuatan ataupun pikiran, supaya ya kita mendapatkan pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Mungkin itu aja Pak Pendeta yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan kepada kita semua, kepada orang tua kami, dan terlebih BPH dan koordinator kerohanian dan seluruh tim yang telah ikut ibadah online pada malam hari ini. Demikian Pak Pendeta. Iya, baik ya, karena ada pertanyaan tadi bahwa apa dosa yang nggak bisa diampuni itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada dua hal yang di mana dosa itu tidak bisa diampuni. Pertama adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, apa sih sebenarnya dosa yang menghujat Roh Kudus itu? Nah, sebenarnya dosa yang menghujat Roh Kudus adalah dosa yang menolak Roh Kudus untuk menuntun ia percaya pada Yesus. Karena tidak ada satupun yang bisa percaya pada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang melakukannya. Nah, kalau orang menolak Yesus oleh tuntunan Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan. Sampai ia
menyelesaikan pertandingan hidup ini, ya nggak ada pengampunan. Dan yang kedua adalah dosa yang tidak diakui. Ya, kalau dosa tidak diakui, maka itu tidak bisa diampuni. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu 3 ayat 9 itu dia berkata bahwa ya jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah Allah yang adil sehingga ia menyucikan dan menguduskan kamu dari segala dosa. Jadi kalau kita ya mengaku dosa, maka dia adalah Allah yang setia kata firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak akui, ya udah dosa itu ya tetap begitu kira-kira Pak. Ya, jadi ada Baik Pak Pendeta, terima kasih atas menolak Roh Kudus, penjelasannya. dan yang kedua dosa yang tidak diakui. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ya, terima kasih Pak. atas ini penjelasan. Baik, apakah ada lagi dari Bapak Ibu? Dari Bang Henda, apakah ada? Baik, jika tidak ada, Bapak Ibu, jika ada tanggapan dari Bapak Pendeta dari share mereka tadi atau tentang kesaksian mereka tadi, dipersilakan ya Pak. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, sebelum kita memasuki doa syafaat, jika ada pokok doa yang mau disampaikan atau penggumulan hati Bapak Ibu yang mau didoakan untuk dalam doa syafaat nanti, Bapak Ibu dipersilakan Bapak Ibu. Mohon doanya untuk proses pemulihan kesehatan Ama Amel. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Mungkin untuk kesehatan secara keseluruhan Pak Pendeta, keluarga besar Amakhaita Lauli, dan anak-anak dan pekerjaan Pak Pendeta. Baik Pak, baik. Udah ditulis itu di, iya. Oh baik. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, sama-sama Pak. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang mau didoakan penggumulan hati Bapak Ibu? Dipersilakan ya. Ya, paling didoakan itu pemerintahan lah, bangsa negara kita yang saat ini lagi banyak bermasalah, jadi difokuskan lah itu doa itu untuk bangsa dan negara kita. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin Pak Pendeta, mungkin ini Dian lagi batuk pilek. Mohon Oh, didoakan. iya. Mungkin ya anak-anak lagi pada batuk pilek ya. Iya, oke. Terima kasih. Iya, iya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi,
Mari kita memasuki doa syafaat, dan sebelum itu mari kita mengangkat satu lagu pujian yang dengan judul Allah Sumber Kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Ya, baik, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Allah yang tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Mu. Karena firman yang berkata, Tuhan, Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Allah Tuhan yang memberkati semua para hadirin yang ada di dalam Zoom ini, di dalam perkumpulan Amakaita Lauli ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan terus Engkau memberkati, Engkau mempereratkan hubungan Tuhan satu dengan yang lain di dalam satu keluarga besar Lauli ya Tuhan. Dan kiranya kasih karunia-Mu Tuhan tetap Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi di dalam keluarga demi keluarga. Berkati keluarga Lauli semua Bapa yang tergabung di dalam Amakaita ini ya Bapa di surga, dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, kalau kesaksian tadi Bapa di surga, Bapa ama Rio Lauli ya Tuhan. Oh Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau terus memberkatinya. Dan juga Bapa ama Amel Zebua Tuhan, Engkau Allah yang terus memulihkan kesehatannya Bapa. Kalau beberapa waktu yang lalu ia mengalami sakit, bahkan sempat dia dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas itu, Engkau telah memakai Tuhan
para medis Tuhan untuk memulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapak, bukan karena hebat dan kuatnya, bukan karena dokter hebat yang merawatnya, tetapi kami percaya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya dalam pemulihan selanjutnya Tuhan, Engkau terus menjamah, menyembuhkan, memulihkan Bapak, sehingga ia sehat kembali tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, pekerjaan dan usahanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga besar Amakhaita Lauli. Biarlah diberikan kesehatan dan kekompakan ya Bapak. Bapak, firman-Mu yang berkata Tuhan, di mana ada kerukunan, di sana Allah memerintahkan berkat-berkat-Mu. Di dalam Mazmur pasal 133. Ya Bapak di surga, biarlah Tuhan keluarga Amakhaita ini menyadari bahwa oleh kesatuan hati, oleh kerukunan ya Bapak, Engkau Allah yang memerintahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu Tuhan, berkat dari rohani Engkau telah sediakan bagi mereka. Keselamatan menjadi bagian kehidupan. Oh keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala konflik-konflik yang ada, mungkin ada sampai sekarang ini di antara mereka, ada konflik, baik itu konflik besar maupun konflik kecil ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan mereka menghidupi Tuhan kasih-Mu. Mereka hidup dalam pengampunan Tuhan. Kami mengampuni sebab Engkau terlebih dahulu, oh Bapa, telah mengampuni kami. Dan biarlah itu sebagai bukti bahwa kami telah menerima pengampunan ini. Kami boleh saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk cucu kami Bian ya Tuhan yang sedang ada batuk pilek. Bahkan mungkin dia mengalami demam panas ya Tuhan. Bapak hamba berdoa ya Bapak, ulurkan tangan-Mu, tangan yang berkuasa, tangan yang berbalas kasihan, tangan yang berlubang paku Tuhan. Mengulurkan tangan-Mu kepada Bianso Tuhan. Jamah dia dengan kuasa-Mu. Kami percaya segala virus-virus, bakteri, bahkan yang membuat Bapak, oh penyakit apapun yang membuat dia Tuhan dalam keadaan sakit, kami patahkan, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, oleh bilur-bilur-Mu Bapak, dia sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan kami Bapak. Kalau hari ini Tuhan telah mengalami demo besar-besaran di Jakarta Tuhan, di depan DPR, Bapak kami bersyukur tidak ada anarkis ya Bapak di surga. Bapak kami berdoa ya Bapak, biarlah Engkau Allah yang menjaga bangsa kami, bangsa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami Bapak. Biarlah Tuhan kami mengisi kemerdekaan Indonesia ini Tuhan, dengan karya-karya yang nyata untuk membangun bangsa kami. Bapak setiap Tuhan, oh Bapak daerah-daerah Tuhan yang masih ada dalam pertikaian, bahkan Tuhan ada di dalam kemiskinan Bapak, bahkan juga Tuhan provokasi-provokasi yang mencoba memecah-mecahkan, oh Tuhan bangsa kami. Dengan iman Bapa kami memohon belas kasih-Mu, biarlah Engkau jamah mereka Tuhan, supaya kami boleh bergandengan tangan untuk membangun bangsa kami Bapa. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan kepada pemerintah kami, berikan roh takut akan Engkau, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Begitu juga Tuhan pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan mewarnai kehidupan mereka. TNI dan Polri ya Bapak kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik juga yang ada di legislatif, yudikatif ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kepada mereka hikmat dan takut akan Engkau Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, baik itu pegawai negeri sipil maupun Tuhan aparat hukum Tuhan, aparat Tuhan TNI dan Polri ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka menjadi Allah di tangan-Mu, sehingga Tuhan terjadi transformasi bangsa ini Tuhan melalui anak-anak-Mu yang ada Bapak. Begitu juga para pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri kami, khususnya kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan. Bapak perluas daerah pelayanan mereka. Perluas Tuhan, oh Bapak berkat bagi mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga kami menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus, oh Tuhan komunitas,
atau persekutuan daripada Amakaita Lauli ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka melayani Engkau Bapa melalui Bapa komunitas atau persekutuan ini. Sehingga melalui persekutuan ini keluarga Lauli sejabodetabek bahkan di seluruh Indonesia Bapa di surga. Biar Tuhan mereka memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Bapa di dalam akhir dari Bapa ibadah kami ini Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kemasyuran dan kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami puja dan kami sembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti seperti kami kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Jangan membawa bawa kami dalam ke percobaan, tetapi tapi lepaskan lepaskanlah daripada kami yang jahat. daripada yang jahat. Karena Karena Engkau Engkau yang kerajaan punya kerajaan dan dan kuasa kuasa dan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Mari kita Amin. arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik, saya kembalikan. Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan karena seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini telah kita ikuti dengan baik dan kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini bisa menjadi berkat, kekuatan dan teladan dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu juga kami juga tidak lupa berdoa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membawakan renungan pada malam hari ini dan terima kasih banyak juga kepada pengurus Amakaita Lauli dan beserta Bapak Ibu semua yang telah hadir mengulangkan waktu untuk mengikuti ibadah ini. Dan sebelum saya mengembalikan kepada pengurus, saya mohon izin Bapak untuk membuka semua kameranya. Kita izin berfoto ya Bapak Ibu. Izin lagi di jalan, gelap. Ya. Baik, yang lain Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh huruf L tangannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Jadi kita live ya. Mari menyerahkan kembali kepada pengurus. Akhir saya kembali kepada pengurus. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Shalom. 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 Baik, terima kasih juga. Kembali kepada pengurus. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Iya. Ya. Makasih ya, Pak Pendeta. Ya, sama-sama. Salam Bapak Pendeta. Salam. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada ibadah online pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Azzaluhu yang telah membawa renungan. Terima kasih. Di sini ada penasehat kami yang sudah hadir juga, Bapak Mayorin Lauli dan Bapak Ketum, Bapak Mario beserta seluruh jajaran pengurus. Dan selanjutnya mungkin ada sedikit pengumuman dari kami pengurus Amakaita Lauli.
kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk membayar iuran kas sama kita Lauli sebesar 20.000 per bulan. Laporan kas dan iuran bisa Bapak Ibu lihat di grup, ada linknya. Jadi bisa dipantau pengeluaran dan pemasukan kita. Terus iuran-iuran siapa yang belum bayar dan sudah bayar bisa dipantau. Dan yang berikutnya juga yang masih belum mendaftar jadi anggota, kalau ada kenalan dari keturunan Lauli dan lainnya boleh diajak Bapak Ibu sekalian nanti menghubungi kami dari sekretariat. Dan yang terakhir, rencana pertemuan rutin keluarga Maketa Lauli berikutnya di wilayah Bogor dan Depok untuk waktu nanti akan diinfokan kembali. Itu saja dari pengurus atau dari Bapak Ketum, Bapak Mario atau Bapak Wakil Ketua, Bapak Mamel, dipersilakan kalau ada tambahan. Tambahan sih deh terkait dengan ini apa namanya, ada beberapa keluarga yang berduka ya di keluarga kita Maketa Lauli, seperti keluarga Bapak Ama Aljo, Bapak Masain, Bapak Ama Putri ya yang di Tangerang. Pak Madian. Mungkin nanti segera kita ini apa namanya, Amadian. Mungkin sesegera mungkin kita sebagai pengurus kalau tidak ada ibadah syukur segera kita melaksanakan kunjungan kasih atas nama pengurus atau mewakil dari Maketa Lauli. Mungkin itu aja deh. Ya, mohon izin Pak Ketum, dari kami sekretariat udah menghubungi beberapa keluarga tersebut. Memang tapi dari keluarga tersebut masih belum ada kabar. Jadi mereka yang akan infokan karena memang ada 4 yang belum dikunjungi, Bapak Amadian, Bapak Ama Alzo, Bapak Ama Ina Tommy juga. Oh iya betul, Bapak Matom. Kami sudah berkomunikasi, dari mereka nanti akan diinfokan. Baik. Baik, dari itu aja dari saya. Mungkin kalau dari yang lain. Ada lagi dari Bapak Info sedikit deh. Info sedikit. Ya, Pak Seko. Untuk Amadian akan kita laksanakan kunjungan pada hari Minggu ya, pada tanggal 30. Oh, hari Minggu. 30 Agustus ini. Oke. Jam 2 siang. Nanti pengumuman nyusul. Ya, Pak Seko. Nah, itu aja. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, kami lanjut di arisan bulan Agustus. Dipersilakan kepada Ibu Ina Ornella selaku koordinator. Ya. Oke. Ya, terima kasih kesempatan pada malam hari ini. Kita sudah mengikuti ibadah Jum Keluarga Besar Maketa Lauli. Ya, semoga apa yang ditaburkan firman Tuhan pada malam hari ini oleh Pak Pendeta tadi itu menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan pada kehidupan kita pasti tentunya kita akan untuk lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengundi atau kita mengocok arisan yang sebagaimana biasanya kita ini sudah yang ke-8 ya, bulan Agustus. Nah, mungkin untuk diketahui juga, untuk ketahui bersama, memang karena tadi kan sudah diumumkan bahwa ada beberapa keluarga dalam keadaan duka, maka mungkin dia tidak belum dapat untuk memenuhi untuk mengisi arisan. Ya, jadi kita bisa memaklumi sampai saat ini ada di sekitar 5 orang yang masih belum mereka transfer, tapi tidak masalah. Tapi itu tetap nanti akan berjalan sebagaimana mestinya, karena kita ada uang kas ya, bisa terbantu untuk menutupi apa yang mereka berhalangan yang masih belum transfer pada sampai saat ini. Oke. Baik, kita akan mulai aja, kita putar karena waktu sudah malam, karena sudah tidak ada lagi yang saya mau uraikan lagi karena sudah rutin ya, sudah terbiasa. Oke, kita akan kocok arisan bulan Agustus 2 orang ya. Kita mulai sekarang. Pak Mayoni.
Oh, ya. Pak Ama Yeni Zendrate. Selamat ya. Oke, sekali lagi, satu kali lagi putaran yang kedua. Ya, Jreng. bantuin Ornella. Aduh, rezeki anak soleha. Mas, oke. Jadi yang kedua yang narik adalah Ibu Ina Ornella Lauli. Ya, oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan untuk undian arisan kita pada malam hari ini. Ya, jadi yang menerima pada hari ini adalah Bapak Amayeni dan Ibu Ina Ornella. Baik, sekian dan terima kasih. Oke. Selamat kepada pemenang. Selamat Yes. hari kemerdekaan. Yes. Ya. Oke, shalom. Yahubu, Fefu. Oke, Yahubu. Fefu. Selamat Yo, Fefu. Oke, semuanya. Salam sehat ya. Salam sehat. Jaga kesehatan, jaga kesehatan. Baik, Bu. Terima Kita kasih, ini Bu. sudah memanas gitu keadaan. Pokoknya jaga kesehatan yang penting ya. Amin, amin, Ibu. Itu Terima kasih. aja. Yes.